Beliau mengatakan zuhuru atharu ni'matillahi ala lisani abdi. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Ini doma nggak kelihatan, ini fathah nggak kelihatan, ini kasra nggak kelihatan. Semuanya ada piye sontoloyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Untuk teman-teman kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga tetap selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya. Sudah sering kita bongkar tentang baca kitab Ustadz-Ustadz Salafi Wahabi yang amburadul kacau ndak karuan. Ternyata masih banyak kita temukan kekacauan-kekacauan dalam membaca kitab dari Ustadz-Ustadz Salafi Wahabi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang Ustadz Haris Abu Naufal yang sangat nekat menjelaskan usul fikih, menjelaskan kaidah fikih dengan bacaan kitab yang nggak karuan tersebut ya. Ternyata Ustadz Khalid Basalamah dan juga Ustadz Firanda sama teman-teman ya. Kita temukan juga kacau dalam membaca kitabnya dan penjelasan nahwunya. Ya Allah. Oke, langsung saja kita lihat Ustadz Khalid Basalamah ketika baca kitab. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan syukur lebih jauh. Mungkin kita bisa bahasakan ini secara istilah atau terminologinya. Beliau mengatakan zuhuru atharu ni'matillahi ala lisani abdi. Zuhuru atharu ni'matillahi ala lisani abdi. Waduh, ini gimana nih Ustadz Khalid Basalamah kok bacanya begitu? Inilah efek ketika kita tidak terlalu memperhatikan nahwu shorof teman-teman ya. Mestinya mudhof ilaih itu dibaca jer, ternyata oleh Ustadz Khalid Basalamah dibaca rofa. Oke, kita tampilkan ibaratnya teman-teman. Beliau Ustadz Khalid Basalamah mau menjelaskan tentang makna syukur yang dikemukakan oleh Ibnul Qayyim. Kemudian membaca asyukru zuhuru asaru nikmatillah. Loh. Ini nggak keliru ta Ustadz. Asaru dibaca rofa, padahal statusnya ini menjadi mudhof ilaih. Mestinya bacaannya zuhuru asari nikmatillahi ala lisani abdihi sana'an wa'tirofan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Nah, kira-kira begitu Pak Ustadz. Jadi ini kesalahan kecil yang mestinya tidak dilakukan oleh sekelas doktor teman-teman. Ini gara-gara tidak terlalu mementingkan nahwu shorof dalam membaca kitab kuning, hadis dan lain-lain. Kemarin sempat kita bahas Ustadz Khalid membaca hadis laisal mu'mini bito'an. Nah ini kan parah teman-teman ya hadis. Oke, nggak cukup di situ teman-teman. Ini efeknya berawal dari pengajaran nahwu yang salah. Coba kita cek video dari Ustadz Firanda ketika menjelaskan nahwu. Yuk kita cek. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Ini doma nggak kelihatan, ini fathah nggak kelihatan, ini kasra nggak kelihatan. Semuanya muqaddarah. Kalau ditanya Musa, apa tanda marfu'nya? Tandanya dhammah muqaddarah, mansubnya fathah muqaddarah. Marartu bi Musa, harusnya bi Musai tapi nggak bisa. Apa tanda i'rabnya? Kasrah muqaddarah. Ya, Anda sangat kreatif. Pol pokoknya. Waduh, ini Ustadz Firanda gagal fokus ketika menjelaskan lafadz Musa. Beliau mengatakan bahwa Musa itu saat jer tanda i'robnya menggunakan kasroh muqaddarah. Jadi dibaca Musa ya nggak bisa, jadinya dikira-kirakan. Aduh Pak Ustadz. Oke, kita jelaskan teman-teman ya. Silahkan dilihat itu teman-teman. Marortu bi Musa. Musa ismun majrurun bil ba'i. Musa adalah isim yang dijerkan sebab ada huruf jerba itu ya, bi Musa itu. Wa alamatu jarrihi al fathatu al muqaddaratu. Jadi Musa ini memang benar ya itu isim maksur. Tapi ini kategori isim ghairu munsorif dengan ilat, nama dan ajami Pak Ustadz.
sehingga tanda jernya itu menggunakan fathah yang dikira-kirakan. Ja'a Musa, itu tanda i'rabnya bener ya, dhammah muqaddarah. Kemudian misalnya darabtu Musa, tanda nasabnya dengan apa? Fathah muqaddarah. Begitu juga marartu bi Musa, Musa itu majrur, tanda jernya menggunakan fathah muqaddarah. Ini Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Firanda ini salah teman-teman ya. Kalau Anda nggak percaya, silahkan Anda tanya sendiri kepada Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Firanda. Ustadz, video sampean ini salah. Pasti bilang iya, karena memang itu tidak sesuai dengan kaidah nahwu shorof. Lah, ketika kita benarkan, dikira kita mentahdir. Ya memang begitu kenyataannya. Jadi baca kitab itu penting teman-teman. Bukan berarti kita itu ngoreksi orang lain, merasa kita paling benar. Tapi kesalahan-kesalahan kecil ini mestinya tidak dilakukan oleh ustadz sekelas doktor ya, apalagi S3. Nah itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.